Berbicara mengenai kebahagiaan, banyak sekali orang yang berusaha luar biasa untuk mendapatkannya. Namun ironisnya, kebahagiaan itu semakin dicari, semakin dikejar, justru tak kunjung untuk hadir. Lalu bagaimana caranya agar diri kita senantiasa menggapai yang namanya kebahagiaan? Maka inilah 3 kunci utama menggapai kebahagiaan. Sahabat fillah, sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya dalam diri kita itu ada 2 hal. Yang pertama, yang bisa kita kendalikan, dan yang kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, yakni yang ada di luar kendali kita. Nah, ketika kita fokus terhadap hal-hal yang di luar kendali kita, maka kita pun tidak akan pernah menjumpai yang namanya kebahagiaan. Dan kebahagiaan justru hadir dimulai dari apa-apa yang kita hadirkan dari dalam diri dengan fokus terhadap hal yang pertama, yakni hal-hal yang bisa kita kendalikan. Saat kita bisa mengendalikannya, maka bismillah kita pun kian menggapai yang namanya kebahagiaan. Lalu bagaimana caranya? Apa saja itu? Agar diri kita semakin dihujamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke lapangan hati, ketenangan, senantiasa merasakan kebahagiaan yang hakiki. Yang pertama, sahabat-sahabat surga, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulailah berfokus dengan apa-apa yang sudah Allah titipi. Fokuslah dengan apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, bukan terhadap apa-apa yang belum kita miliki atau apa-apa yang belum Allah titipi. Saat kita fokus dengan apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, maka perlahan demi perlahan kita pun kian mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun kian merasakan nikmat dari setiap apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Maka kebahagiaan itu akan semakin hadir dan berlimpah kepada kita. Langkah yang kedua adalah mulailah untuk melatih diri senantiasa berfokus untuk melihat hal-hal yang baik-baik saja dari setiap ketetapan yang Allah hadirkan kepada kita. Meskipun bentuknya berupa persoalan, meskipun berupa hal-hal yang tidak nikmat sekalipun, bungkus permen sekalipun, ya, kalau dalam jurus Paradox of Candy, apapun hal yang tidak mengenakan menimpa kita, sejatinya ya, kita harus sadar betul bahwa pasti di balik semua itu ada nikmat, pasti ada hikmah, pasti ada sisi baik yang Allah inginkan kepada kita. Maka langkah yang kedua adalah teruslah berlatih untuk melihat pasti ada sisi positif, pasti ada sisi baik di mana Allah senantiasa menghadirkan ketetapannya kepada kita. Baik yang sudah berupa nikmat ataupun berupa ujian, semuanya adalah yang terbaik dari Allah untuk hambanya. Dan Allah tidak akan pernah mungkin menzalimi hambanya. Adapun langkah yang ketiga, sahabat fillah, sahabat surga yang dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar diri kita kian menggapai yang namanya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang benar-benar hadir dimulai dari dalam diri. Apa-apa yang bisa kita kendalikan adalah rubahlah niat kita dalam melakukan segala hal, yakni sertakan dengan ketulusan, ya, dengan +6, yakni melakukan segala sesuatu adalah lillahi ta'ala. Kita melakukan segala sesuatu yang terbaik itu berdasarkan pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada penilaian seseorang. Saat kita fokusnya adalah terkait dengan penilaian Allah, artinya kita tulus benar-benar melakukan segala sesuatu, perbuatan baik kita, amal solih kita, mau direspon yang baik ataupun gak baik oleh orang lain, kita pun akan terus melakukannya. Di level +6 inilah orang-orang yang senantiasa terus memuliakan, membahagiakan orang lain dengan fokusnya adalah penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka hidupnya pun akan semakin tenang, semakin lapang. Bahkan bertubi-tubi ujian sekalipun, hidup kita pun kian lapang, kian tenang, kian bahagia. Kenapa? Karena ya Masya Allah, saat Allah itu sudah ridho dengan kita, maka sudah pasti Allah kian menghadirkan pertolongannya.
saat Allah benar-benar melihat apa-apa yang ada dalam hati kita benar-benar tulus tanpa pamrih, mengabdikan diri kita, menghamba sepenuhnya hanya kepada Allah dengan jalan memuliakan, membahagiakan Allah, pun pula memuliakan, membahagiakan makhluk-makhluknya Allah, maka niscaya sudah pasti Allah pun kian menghadirkan pertolongannya kepada kita, kebahagiaan kian diucapkan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW pun bersabda, sungguh Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Namun ini ada kata kuncinya. Apa itu? Yakni ketulusan, yang benar-benar kita melakukannya hanya semata-mata lillahi ta'ala, fokus pada penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum sahabat-sahabat surga. Sampai jumpa di Nasihat Diri episode selanjutnya. Mari kita gapai kebahagiaan yang dimulai dari apa-apa yang bisa kita kendalikan. Mulailah kita fokus dengan apa-apa yang sudah Allah titipi, apa-apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita, maka kita pun kian mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat kita sudah bersyukur dari hal-hal yang sederhana, sudah pasti Allah kian hadirkan nikmat demi nikmat yang jauh lebih besar dari itu. Saat kita bisa bersyukur dari hal-hal yang sedikit, maka Allah pun kian hadirkan kepada kita hal-hal yang jauh lebih besar. Dan yang kedua, sahabat-sahabat surga, marilah terus untuk berlatih melihat hal-hal yang baik-baik dari setiap ketetapan yang Allah hadirkan kepada kita. Saat kita bisa dengan mudah terus mengamalkannya, maka kesabaran itu kian menghujam dalam diri kita, dan Allah senantiasa beserta dengan orang-orang yang sabar. Dan langkah yang ketiga, marilah senantiasa kita hadirkan dalam melakukan segala sesuatu adalah penuh dengan ketulusan lillahi ta'ala, fokus pada penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan pada penilaian seseorang. Semoga sahabat-sahabat fillah yang dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkannya, untuk mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Sofi Al-Khairuddai, sahabat seperjalananmu menuju semakin dekat kembali padanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.